Assalamualaikum, saya selalu. Kali ini kita akan mendengarkan ceramah dari guru kita Al-Habib Hadi bin Agil pada Musykurah. Wahai Muhammad yang memiliki budi pekerti luhur. Udah nggak cukup kita puji sang Nabi, percuma. Nggak ada nilainya dengan pujian Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan begini juga pujian Allah terhadap orang ahli ilmu sudah menyempurnakan semua daripada puji-pujian orang terhadap orang yang berilmu. Allah Azza wa Jalla, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab." Allah nanya, Allah tak bertanya. Ini kok nanya terus ini ya? Udah ada sindrom. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh? Demi Allah tidak jauh. Ya, nggak ada persamaannya orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang hanya kami berikan, yang hanya kami gerakkan kepada orang-orang yang ulul albab, ya, yang dirahmati oleh Allah. Artinya dari firman Allah ini, ya kalian di ulul albab. Banyak kawan itu berapa sekarang? Hitung satu orang punya 10 orang, 10 kawan, sahabat yang kantet, tidur, makan bareng semua. Tapi yang dikehendaki Allah enggak, semuanya 10 orang. Mungkin dari satu yang dibawa. Bahkan ada yang bawanya dirinya mesa. Itu artinya ya tadakkaru, hanya Allah ingatkan sebagian saja. Enggak semua orang yang untuk mempelajari daripada ilmu. Innahum la yastawuna abada, katanya. Tidak akan sama sampai yaumul qiyamah. Selama-lamanya dia enggak akan sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. La fid dunya wa la fil akhirah. Beda, mau di dunia maupun di akhirat berbeda. Lakin yufadilullah man ya'lamu 'ala man la ya'lam bidalan katsiran. Dan Allah membedakan antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu dengan derajat yang begitu banyak. Fahaihata ada antahsula musawatu bainal ulama al-amilin bin ghairi minal jahilin. Jangan sampai kita ini mempersamakan seorang yang alim ulama dengan orang yang bodoh. Jauh, ya, jauh sekali. Lakin akan tetapi yarfa'ullah ahli ilm ala ma siwahum bi darajat katsirah. Allah Subhanahu wa taala membedakan mereka dengan derajat yang sangat banyak. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maka yarfa'ullahu ulama yaumil qiyamah ala sa'il mu'minin bi 700 darajah wa baina darajatin masiratul 500 am. Jadi Abdullah bin Abbas menerangkan di dalam hadisnya, Allah mengangkat derajat para ulama di hari kiamat dengan orang yang mukmin. Ada ulama, ada mukmin. Ini perbedaan derajat 700 derajat. Yang mana satu derajatnya ini perjalanan daripada 500 tahun. Sehingga satu sahabat, lalu Abu Darda. Abu Darda ini adalah sahabat yang paling kecil dan sahabat yang paling kebelakang Islam. Tapi dia alim. Abu Darda ini alim, ya, ulamanya di zaman tersebut. Datang sama Nabi, ya Rasul, engkau masuk surga, iya engkau masuk Firdaus. Sedangkan saya ini jauh, nangis. Abu Darda ditanya sama Nabi, kau kenapa wahai Abu Darda? Aku menangis ya Rasulullah. Apa yang membuat kau menangis? Maka dikatakan, ya Rasulullah, engkau Habibullah, engkau kekasih Allah, engkau dekat sama Allah. Pastinya surgamu berbeda dengan aku, ya. Engkau pasti berbeda dengan aku ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahbab. Aku akan dikumpulkan bersama yang kau cintai. Karena surga pun juga ada derajatnya. Nggak semuanya orang, ya, sama surganya. Tergantung amal ibadah, tergantung ilmu yang diamalkan. Maka di sini dikatakan seorang ulama dengan orang mukmin bedanya 700 daripada derajat. Maka insya Allah mudahan walaupun kita bukan jadi ulama tapi pencinta ulama dikumpulkan bersama ulama ini, ya. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang memiliki ilmu, belajar ilmu, menuntut ilmu dengan derajat yang banyak, beda jauh. Maka Habib Zaid mengatakan wadhalika li'anna al-ilm naf'uhu muta'addi wa huwa asasul ibadah.
Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah dasar pokok daripada ibadah, ya. Karena setiap orang yang akan melaksanakan ibadah hendaknya dia tahu dulu ilmunya, ya. Jangan dia sholat tapi tidak tahu tentang sholat. Syarat sholat dia nggak paham, yang membatalkan sholat dia tidak paham, syurutus sah sholatnya dia nggak paham. Akhirnya apa? Dia sholat asal-asalan. Kenapa kamu sholat? Ya saya lihat dia itu lagi duduk lungkit, saya ikutin saja. Baca aja nggak tahu. Maka jangan hal seperti ini. Kenapa? Nanti ada banyak orang dibangkitkan di yaumul qiyamah dengan dia merasa dirinya amal ibadahnya banyak. Pasti tanya sama Allah, ya Allah, aku ini habiskan masaku untuk ibadah, nggak ada pahalaku. Pasti tanya, dijawab, ya kau memang banyak ibadah, tapi ibadahmu salah. Kenapa? Karena tidak punya ilmu tata cara dengan beribadah yang baik dan benar. Mabbaul khairat. Menuntut ilmu adalah wadah kebaikan. Kama anal jahla rasul qadar. Seperti mana kebodohan adalah pangkal daripada keburukan, wa aslu jabil baliyat, dan asal mula daripada segala macam kecelakaan. Qala Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu nafa'anallahu bi ajhal usul kulli syarr. Kebodohan itu adalah awal mula daripada kejelekan. Wa mansha' kulli dhar, dan menjadikan akibat daripada segala macam keberbahayaan. Wa huwa ahlu dakhilun fi umumi qawli ad-dunya mal'un wa mal'un wa fiha illa dzikrullah wa mawalah wa alimat wa ta'alimat. Dunia, anggap di sini dunia. Allah ciptakan dunia. Habis itu apa? Dipuji sama Allah. Enggak, dilaknat sampai yaumul qiyamah sama Allah. Ya. Allah melaknat daripada dunia tersebut. Apa artinya? Membuatnya rahmatullah. Allah tidak merahmati daripada dunia ini. Sehingga adanya bunuh-membunuh untuk balas segala macam perkara dunia. Maka Allah benci dunia ini, diciptakan terus dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala tiap hari. Wallahi, dan orang yang ada di dalam dunia ini dilaknat sama Allah, kecuali ada 4 golongan. Ya, yang pertama adalah dzikrullah. Orang yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mengikuti orang-orang yang dzikrullah, wa aliman, dan orang yang alim, wa muta'alliman, dan orang yang belajar ilmu. Ya. Berarti alhamdulillah kita sekarang ini bukan termasuk golongan yang dilaknat sama Allah. Alhamdulillah. Ada 4 golongan. Ya, kita zikir, masya Allah tadi kita zikir selawat Nabi lah. Aliman, ya alhamdulillah, walaupun kita punya ilmu sedikit apa yang disampaikan. Ya, kedua wa muta'alliman, dan belajar. Ya, sekarang ini kita belajar. Alhamdulillah kita masuk dari 4 golongan ini semua. Ya, 4 kategori ini. Kalau Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu, la adwa ada minal jahl. Tidak ada musuh yang paling jahat daripada kebodohan. Ya. Wal mar'u adul majahid. Dan seseorang itu adalah musuh daripada kebodohannya. Artinya apa? Wal jahil waqi'u fi tarqa'ah wa fil masyah sya'mun. Karena kebodohan itu dapat memberikan seseorang tersebut melakukan kemaksiatan, entah dia ngerasa atau enggak. Ya. Kelihatannya dia baik ini, tapi menurut syariat haram. Allah. Contoh sekarang, nah kebagus jus jus jambu ini, dikiranya jus jambu, ternyata dua lady. Ya. Diminum. Kenapa? Karena dia bodoh, dikiranya ini jus jambu. Dia nanya diminum, kok rasanya begini ya? Aduh, nggak apa-apa dah, seteguk 2 teguk sampai habis botol. Ya, karena apa? Kebodohannya. Aduh, Allah maafin, Allah maafin aku kok. Jadi karena kebodohannya sehingga sesuatu yang maksiat, antara dia terasa atau tidak, sengaja atau tidak, dia akan laksanakan karena kebodohannya. Wala ayu syai'in maksiyah allati naha'u Allah 'anil irtikab. Karena dia tidak mau tahu mana yang diharapkan Allah, mana yang dibolehkan Allah, ya, dia tabrak saja karena kebodohannya. Wala yakhruj min dhulumatil jahl illa bi nurin. Dan kita ini tidak akan bisa keluar dari kegelapan kebodohan kecuali dengan cahaya ilmu.
Al-Imam Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran berkata radhiyallahu anhu haitsu qala al-jahl naharun lidinin mar'i yuhrikuh wal ilmu ma'un lidilkan nar yutfiha. Kata Imam Ali bin Abu Bakar Sakran, anaknya cucu daripada Syekh Abdurrahman Sagaf, beliau mengatakan kebodohan itu adalah ibarat api yang membakar daripada agama seseorang tersebut. Sedangkan ilmu itu ibarat api yang akan memadamkan daripada api tersebut. Ya, kita merasa kita diri bodoh, ya. Maka belajarlah ilmu. Karena apa? Kebodohan kita ini dapat merusak daripada akidah kita dan agama kita. Bagaimana cara memadamkan api tersebut? Cari air. Apa air tersebut? Yaitu majlis-majlis ilmu. Nah, majlis ilmu itu lah yang dapat memadamkan daripada api. Intahal kalam Haddad fi risalah mudzakarah. Qala Sayyidina Arif billah Umar bin Sagaf. Habib Umar bin Sagaf. Ini adalah gurunya daripada Akhtar, gurunya daripada kutub-kutub, ya. Jadi nggak ada yang keluar yang diajar sama Syekh Said Umar bin Sagaf, Habib Umar bin Sagaf ini kecuali dia jadi kutub, ya. Yang ada ajar sama antum cukuplah, jadi orang yang bisa mengamalkan ilmu cukup. Belum kita sampai magom nih, ya. Karena Habib Umar bin Sagaf Sewuni ini dia sekali ngajar langsung jadi dia, karena amaliyahnya beliau, ya. Terkenal beliau ini adalah ahli wilayah dan tidaklah orang yang diajar sama beliau paling sedikit magomnya tutup, ya. Salah satunya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, ini murid beliau. Habib Ahmad bin Umar bin Sumail, ini murid beliau, ya. Banyak pesan-pesan dari beliau tentang menuntut daripada ilmu. Kenapa dikatakan segaf? Artinya atap. Artinya beliau Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Baladawilah Segaf di zamannya adalah penaung daripada umat-umatnya, penaung daripada murid-muridnya. Jadi sebelum daripada terjadinya sesuatu, maka mereka akan ke Imam Abdurrahman bin Muhammad Segaf. Dan Segaf ini artinya penaung daripada segala macam masalah, ya. Dan tersohor, adapun apa kejadian macam-macam, dia tidak akan melaksanakan sesuatu kecuali berbicara dulu terhadap Syekh Abdurrahman Muhammad Segaf radhiyallahu anhu warda. Ilmu adalah wa'lam adalah ilmu yarfa'u wadi. Sesungguhnya ketahuilah ilmu itu dapat mengangkat derajat orang yang rendah. Wal jahal yunzilur rafi. Sedangkan kebodohan dapat merendahkan daripada derajat orang yang tinggi. Faman syarifa nasabu. Barang siapa yang mulia nasabnya, wa adlama bi jahal hasbuh, tetapi dia bodoh, enggak dipandang nasabnya. Anak keturunan raja, anak keturunan presiden, anak keturunan konglomerat, anak keturunan darah biru, darah hijau, tapi dia bodoh, enggak akan satu pun orang menengok kepadanya. Nazala bihal, maka itu akan dengan kebodohannya tersebut sama saja menjatuhkan derajat daripada keluarganya. Di'abagamu ma'al juhal, hilang kedudukannya, mau dia anak presiden, ya mau anaknya siapa, karena dia bodoh, orang akan meremehkan dia. Famal hayatu illa li ahli, dan tidak ada kehidupan hanya untuk orang yang berilmu. Wal mautu illa li ahli, dan tidak ada namanya kematian sebelum dia mati kecuali daripada kebodohan. Karena gila seperti mana disampaikan, mufil jahal qabla al-kubur mautul li ahli. Kebodohan adalah kematian bagi orang yang kebodohan adalah kematian bagi orang tersebut, ya. Fa ajsaduhum qabla al-kubur kubura. Yo, katanya dia mati. Mana kuburnya? Yaitu di dalam jasadnya. Jasad itu adalah kuburan bagi dia. Allah. Wa innal mar'a lam yuhya bil ilm maitun.
Sesungguhnya tidaklah dihidupkan seseorang kecuali dengan ilmu. Walaysa lahu hatta nusyuri nusyura. Ini keras tamparannya. Jadi kalau kita merasa diri kita bodoh, belajar. Jangan sampai kita dianggap jadi jenazah. Ya, jenazah hidup, mayat hidup. Kalau bisa dikatakan mayat hidup, mana kuburannya? Itu jasadnya itulah sebagai kuburan dia. Kenapa? Karena dia bodoh, nggak mau belajar. Ya. Dan beliau pula mewasiatkan kepada murid-murid beliau, yaitu Habib Abdullah bin Husain bin Abdullah bin Tahir. Yang tadi saya katakan, Habib Umar bin Salam ini mencetak daripada alim ulama. Dan bukan alim ulama saja, kutub. Ya, kutub ini artinya semua segala sesuatu kembali ke dia. Ya. Orang yang sangat dihormati, presidennya wali itu namanya kutub. Ya. Salah satunya Habib Hasan bin Salabahan, wal Habib Ahmad bin Umar bin Subaid, dan Habib Muhammad bin Abdullah bin Qutban. Ya, Abdullah, dia segarnya Qutban. Ya, Qutban. Ya, Ali bin Abdullah bin Qutban. Ini Habib Muhammad bin Abdullah bin Qutban. Sama, pecahan asegaf, banyak asegafnya. Ya. Wasiat beliau, ya, sesungguhnya seseorang akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar di dunia dan akhirat apabila dia melakukan 3 hal. Ya, 3 hal. Pertama, menghindari pergaulan dengan orang-orang yang bodoh. Yang pertama, kalau kita lihat itu majelis tarlu, majelisnya ada faedahnya nggak buat saya? Bukan keuntungan duit, enggak. Kalau saya duduk di majelis ini, berapa ilmu saya dapatkan? Oh, masya Allah, mudzakarah, isinya ilmu, hadir. Maka kalian akan menjadi orang yang bodoh. Tetapi ada majelis isinya gibah, isinya namimah, fitnah, tinggalkan. Kenapa? Mau tidak mau kamu juga akan kena daripada musibah di sana. Ya. Dan ikut juga terkena daripada dosanya. Wah, ini orang alim, orang soleh, pergaulilah, berteman sama dia, bersahabat dengan dia, karena banyak sekali akan mendapatkan keuntungan. Ibarat seperti orang yang duduk bersama ahli minyak wangi, ya, kita duduk main-main sama orang pedagang minyak wangi, mau tidak mau kita dapat coletan minyak wangi, sengkeh kita jadinya, ya, ibaratnya seperti itu. Dan jangan duduk sama orang yang pandai besi, ya, atau tukang las. Ini ibarat saja, bukan saya melarang tukang las, tambah bakat di sini dengan las doang, ya. Artinya apa? Kalau kita duduk sama tukang las, bau kita bau gosong, bau api, bau las-lasan besi, ya. Kenapa? Karena duduknya sama mereka. Ini sekedar ibarat saja. Artinya kalau kalian duduk bersama ahli ilmu, kamu duduk bersama orang-orang yang pandai ilmu, ulama, saleh, maka paling tidak kalian al-hadnabih akan dikumpulkan bersama mereka. Walaupun kita enggak banyak ilmu kita, paling tidak duduk dengan orang-orang saleh. Salah satunya guru mulia kita Habib Ali Masyhur Muhammad Salim Hafid. Dia kalau sakit gini bukannya ke dokter, enggak, bukannya ke dokter. Kita kan bingung sekali dokter, bila sedih ke klinik, dia cari mana majlis saleh, mana ada majlis orang-orang saleh, dia duduk sana, di situ obatnya, ya, di situ obatnya. Harap apa? Mengharap kesembuhan daripada duduk di majlis orang-orang saleh. Ya, mudah kita ini yang lagi tidak enak badan, lemes sapi ini, dekat majlis orang-orang saleh di antara kita ini diberikan kesembuhan. Kedua, meninggalkan majlis-majlis yang tidak bermanfaat dan cenderung membuang waktu percuma-cuma. Ya, nongkrong, nggak ada kerjaan, duduk-duduk ngetem-ngetem kayak togok mayur, nggak jelas. Cari majelis yang mana bermanfaat buat kita. Ya. Yang ketiga, tidak terpengaruh dan terbawa dengan gaya hidup orang-orang zaman sekarang yang telah meninggalkan daripada Al-Quran. Paham kan? Wah, jadi bagus duduk sama dia. Jadi kita bergaya sama dia.
Ada orang yang gengsi, akhirnya ikut kita gengsi. Kita ngumpul sama anak-anak ninja nih, sama ngapers nih. Ya. Wah, pulang-pulang harus paksain ama beli aerok biar ikut ngabras katanya. Jangan. Ini mengikuti hawa nafsu kita. Duduk sama orang-orang yang tidak membuat kita gengsi, tidak membuat kita ini iri, tidak membuat kita ini hasut. Kecuali kiptoh itu diperbolehkan. Kiptoh itu apa? Kita iri dengan amal ibadah seseorang. Masya Allah, saya duduk sama Haidar ini, langsung saya ingat sama Allah. Senang, girang ke selawat, candu saya sama majelis. Nah, itu duduk, itu bagus. Iri saya sama Satadak, nggak ada pernah absen di majelis, Masya Allah. Ya, melihat pilu barak, beliau niki suara, Masya Allah, indah. Mudahan saya bisa suaranya seperti itu. Nah, itu iri yang diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan ini yaitu ketika Allah berikan suatu kenikmatan pada saudara kita ngarep dia hilang dan berharap kenikmatan tersebut diberikan kepada kita. Maka ini 3 wasiat ini harus kita pegang. Yang daripada Sayyidina Umar bin Segar, bagaimana kita mencari majlis-majlis taklim, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis salawat. Ya, kalau merasa diri kita ini masih kurang, penuh dosa, duduk di antara mereka. Supaya apa? Ada daripada berkah majlis itu Allah ampuni dosa kita. Allah titipkan ilmu biladudka rahmah. Ilmu yang tanpa kita sangka-sangka, tiba-tiba kita faham daripada ilmu tersebut. InsyaAllah bisa dipahami ya. Cukup jelas. InsyaAllah yang sedikit ini bisa memberikan keberkahan kepada kita, diberikan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Allah menjama'ana hadhihi al-marhumah. Tuhan kembali kita berikan maksumah wa la tajal fina wa la minna wa la ma'ana. Baik ya.